Pernah nggak sih kepikiran buat box untuk kurir drop paket yang bisa dipantau dari jarak jauh? Jadi nggak perlu khawatir deh kalau paket nyampe waktu lagi nggak di rumah. Nah, di video kali ini kita bakal buat prototype smart box yang bisa dipantau dan dikontrol dari jarak jauh. Langsung aja yuk kita rakit. Sebelumnya aku mau spill dulu nih komponen apa aja yang dibutuhin untuk project ini. Yang pertama ada ESP32. Aku pilih modul ini karena udah dilengkapi dengan modul WiFi bawaan yang stabil dan memungkinkan untuk proses logika program sekaligus berkomunikasi dengan server IoT secara real time. Yang kedua ada sensor sidik jari. Komponen biometrik ini membaca dan memverifikasi data jari secara akurat. Cuma sidik jari yang sudah tersimpan yang bisa memicu sistem untuk terbuka. Jadi, menjamin keamanan tingkat tinggi. Yang ketiga ada solenoid lock 12 volt. Mekanisme kunci bertenaga elektromagnetik ini memberikan daya cengkram yang kuat, sehingga tutup box tidak bisa dibuka paksa dari luar. Yang keempat ada modul relay. Karena ESP32 beroperasi pada tegangan yang rendah dan tidak bisa menarik beban solenoid secara langsung, jadi aku pakai modul relay sebagai saklar elektronik penghubung. Selanjutnya ada dioda. Dioda ini berfungsi menurunkan sekaligus menstabilkan tegangan, memastikan arus balik tidak mengganggu ESP32. Jadi koneksi WiFi tetap solid. Yang kelima ada adaptor 12 volt sebagai arus utama untuk menggerakkan solenoid. Aku juga pakai kabel jack DC untuk menyalurkan daya dari adaptor ke dalam sistem secara rapi dan aman. Terakhir, aku juga pakai breadboard dan kabel jumper. Pertama, aku mau registrasi dulu nih sidik jari untuk buka boxnya nanti. Di sini aku nerapin prinsip cross wiring atau persilangan kabel data. Tegangan pada sensor aku hubungin ke tegangan 3,3 volt di ESP32. Pin transmit atau TX dari sensor dihubungkan ke pin receive atau RX2 atau pin 16 pada ESP32. Sebaliknya, pin RX pada sensor dihubungkan ke pin TX2 atau pin 17 di ESP32. Jangan lupa hubungin juga grounding sensor dengan grounding ESP32. Nah, selesai deh instalasi untuk registrasi sidik jari. Dari sisi pemrograman, proses registrasi ini dibangun menggunakan library Adafruit Fingerprint dengan 4 instruksi kode utama. Setelah logika program diupload di ESP32, kita masuk ke tahap registrasi akses pengguna. Tempelkan jari pada sensor untuk pemindaian pertama. Sistem akan meminta mengangkat dan menempelkan jari yang sama untuk kedua kalinya. Begitu kedua pindaian dinyatakan cocok, data biometrik ini langsung dikunci dan disimpan secara permanen ke dalam memori internal sensor. Sistem ini dirancang dengan memisahkan dua jalur utama agar alat bekerja stabil, yaitu jalur kendali pertegangan rendah dan jalur daya mekanis pertegangan tinggi. Kita mulai dari jalur kendali. Tegangan 5 volt pada ESP32 dihubungkan dengan pin VCC pada modul relay yang telah diamankan dengan dioda penurun tegangan. Selanjutnya, ground di ESP32 dihubungkan dengan ground di modul relay. Groundnya disatukan sebagai referensi daya. Terakhir, pin sinyal atau in pada relay dihubungkan ke pin digital D26 pada ESP32. Jalur D26 inilah yang menjadi pembawa pesan untuk mengeksekusi perintah buka dan tutup. Selanjutnya adalah jalur daya 12 volt untuk menggerakkan perangkat keras mekanis. Arus positif 12 volt dari adaptor dimasukkan ke terminal keamanan pada relay. Terminal normally open atau NO menuju ke salah satu kabel aktuator solenoid. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sirkuit tertutupnya, arus negatif dari adaptor langsung disambungkan bypass ke jalur solenoid. Selesai deh instalasinya. Setelah integrasi hardware selesai, langkah krusial selanjutnya adalah membangun jembatan komunikasinya ke internet. Di sini aku pakai Blink IoT sebagai cloud server.
Di sini aku konfigurasi data stream sebagai jalur pipa komunikasi data. Aku buat 2 jalur virtual. Pertama, virtual pin V1 dengan tipe data string untuk mengirimkan umpan balik status box secara real time. Yang kedua, aku buat virtual pin V2 dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai kanal instruksi atau saklar utama pengendali box, jadi bisa dibuka dari aplikasi Blink. Setelah template dan data stream selesai, langkah selanjutnya adalah proses device provisioning atau pendaftaran perangkat keras ke dalam server. Di sini bisa langsung pilih template yang sebelumnya sudah dibuat. Aku pakai yang Smartbox. Nah, pada tahap ini, Cloud Server secara otomatis mengenerate kredensial unik yang terdiri dari template ID dan authentication token. Secara keseluruhan, arsitektur software ini bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, inisialisasi pustaka untuk mengintegrasikan protokol Wi-Fi, server Blink, dan pemrosesan biometrik. Kedua, sistem multitasking pada siklus utama. Microcontroller secara paralel membaca input sensor lokal dan bersiaga menerima instruksi jarak jauh tanpa saling menghambat. Ketiga, implementasi algoritma autolock. Begitu otorisasi berhasil, program secara otomatis memutus arus relay dalam hitungan detik, menjamin box selalu kembali terkunci secara presisi tanpa intervensi manual. Sekarang kita masuk ke tahap uji coba sistem. Pengujian pertama adalah kontrol jarak jauh berbasis IoT melalui aplikasi Blink. Aku menekan tombol interaktif dan server Cloud langsung meneruskan perintah ke perangkat. Selenite berhasil merespon tanpa delay. Selanjutnya, melalui akses biometrik lokal. Begitu sidik jari yang sah ditempelkan pada sensor, microcontroller langsung memverifikasi data dan memicu relay untuk menarik Selenite secara instan. Selanjutnya, ini aku langsung instalasi ke dalam box. Nah, karena di sini aku buat prototype aja, jadi aku nggak pakai PCB untuk ngerakitnya. Dan boxnya aku cuma pakai toolbox. Kalau tertarik buat cobain, bisa pakai PCB guys untuk rangkaiannya. Jadi nggak ribet deh, dan boxnya bisa pilih yang lebih gede. Gimana? Tertarik buat cobain?